yang sudah siap untuk menyampaikan proposalnya. Siapa? Dari Reja dulu yang kata kemarin udah siap. Ya, Pak. Dengan saya Mundriah dulu ya, Pak, izin. Izin share ya, Pak. Ya. Ini hostnya siapa yang ngatur ininya? Saya Pak. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Bapak, izin saya akan mempresentasikan bab satu saya. Di awal dengan identifikasi masalah adalah pertama, masalah prevalensi penyakit ginjal kronis (PGK) di dunia, benua ASEAN, Indonesia, Provinsi DKI, Jakarta Timur. Yang kedua adalah permasalahan penyebab penyakit ginjal kronis (PGK). Yang ketiga, masalah pasien penyakit ginjal kronis (PGK) adalah anemia. Yang keempat, pengobatan penyakit ginjal (PGK) dengan cara hemodialisa. Yang kelima adalah hubungan usia dengan penyakit ginjal kronis. Yang keenam, masalah hasil tes laboratorium, status zat besi, serum iron, TIBC, dan saturasi transferin. Keterkaitan anemi dengan SITBC. Kedelapan adalah masalah dari penelitian sejenis. Kesembilan adalah masalah lokasi, waktu penelitian, dan masalah data penelitian. Itu kamu bikin ketikan ya, kalau dalam kurung itu kan tanda baca ya, dalam kurung ya. Itu Siap, jangan pakai Bapak. spasi. Oh, Tanda siap, baca itu Bapak. apa aja? Oh, siap, Bapak. Titik, Hah? koma, titik, koma. Nah, titik koma titik dua itu kan tanda baca. Oh, siap, Pak. Itu pakai spasi kalau setelah kata. Oh, siap, Pak. Yang itu yang titik itu loh. Titik dua itu maksudnya apa? Ini Oh, kan penyakit iya. atau apa itu? Izin Bapak, masalah pasien penyakit ginjal biasanya itu tuh anemia, Bapak. Lebih saya memfokuskan anemia. Izin Terus apa, Pak? Terus untuk itu pengobatan hemodialisa kata siapa itu pengobatan? Itu dari tindakan keluarga apa Bapak. pengobatan? Nanti dijelaskan latar belakangnya adalah pengobatan. Hah? Dengan pengobatan, Bapak. Nanti di Hemodialisis pengobatan, bukannya tindakan hemodialisis. tindakan ya, Pak, Itu izin ya. masuk kategori medikamentos atau tindakan itu? Tindakan, Bapak. Berarti saya Tindakan, bukan pengobatan. ya, Bapak, jelas. Siap salah, Pak. Izin untuk melanjutkan Itu kok ada PGK, itu dari mana kamu dapat itu penyakit ginjal kronis? dari buku, Bapak. Buku apa? Ini, Pak, izin. Itu apa bedanya dengan GGK? Oh, siap, Bapak. Nanti diubah ya, Pak, ya. Hah? Berarti izin penyakit ginjal kronis gitu ya, Pak, ya. Pas Prevalensi penyakit gagal ginjal kronis. Bedanya apa tuh gagal ginjal kronis? penyakit. Itu kan singkatannya kan kebanyakan kan GGK kan? Kalau bahasa Inggrisnya apa GGK? Izin Bapak, dalam buku di atas nama Topan itu di sini disebutkan PGK, Pak, izin. Yang saya Hmm? atas nama penyakit ginjal kronis yang hemodialisis yang saya baca itu eh, disebutnya disingkatnya Ya, PGK, ini kan Bapak. kamu mirip-mirip si Rini Purwanti nih. Rini Purwanti Siap. yang istilah umum itu penyakit GGK atau PGK, penyakit gagal ginjal kronis atau penyakit Penyakit gagal ginjal kronis, Pak. Penyakit GGK. ah, Oh, siap, Pak. GGK nggak ada PGK, Siap, Bapak. Nanti dibenerin ya, Pak, ya. ya. Siap, Bahasa Pak. Inggrisnya apa tadi GGK? Bahasa Inggrisnya bahasa chronic renal failure apa? CRF itu apa CRF? Masih penyakit. Chronic renal failure, Penyakit. bukan chronic renal disease. CRF istilahnya itu. Gini ya, Pak, izin arahan ya. Penyakit. Ya, Siap, Pak. makanya kamu kalau nyari istilah itu cari yang
referensinya itu yang ini, cari yang internasional sama yang dari jurnal itu yang jurnal sudah ini terakreditasi. Nah, siap Bapak melanjutkan nanti akan saya Nah, revisi. tuh. Jadi gini ya Pak ya, profesi penyakit gagal ginjal kronis Bapak ya. Kan kalau masalah penyakit anemia bukan hanya anemia aja nanti itu apalagi tuh kalau selain anemia. Anemia itu kan sebenarnya hanya akibat, berakibatnya anemia. Kenapa? Karena di situ ada protein yang memicu hematopoiesis. Udah otomatis, Hmm. Izin arahan Pak, ya. berarti ini kita Itu kan udah masuk di kategori itu tuh tentang apa namanya eh, masalah-masalah dampak dari GGK itu bukan hanya anemia saja kan? Oke. ya Pak, berarti izin arahan Pak, nanti ini dihilangkan. Nah, ini ya masalah dengan pasien, masalahnya apa kan itu nanti ya. Ini kan masalah valensi dengan masalah penyebab, ada masalah apa penyebab, ada pasien, ada itu. Izin arahan Pak, berarti ini di ini apa Pak? Mas Ya udah dihilangkan. kan kita belum tahu yang itu yang baru teridentifikasi kan. Hmm, Kamu ada tuh nomor dua, maksudnya apa tuh masalah penyebab ya, ya, gigi? penyebabnya nanti saya akan menjelaskan penyebab eh kurang minum, terusan banyak minum itu batu ginjal yang tidak diobatin. Nanti saya jelaskan dalam latar belakang Bapak. Itu dan nanti di dasar teori itu. Yang masalah paling ini, yang paling urgent kamu sampai menginikan apa namanya? Sampai memilih kaitannya kamu katanya analisis data sekunder kan? Siap Bapak. Mana judulnya coba? Mana juga hari ini juga analisis data sekunder tuh mana judulnya? Mana judulmu? Siap ini hubungan kadar serum iron TIVC Dikasih pada datanya tuh uh, uh, di enter, enter, enter dulu. Analisis data sekunder tulis di depannya. Tolong ya kalau yang data sekunder itu semuanya dikasih judulnya itu analisis data sekunder. Titik dua baru enter tuh. Titik dua eh, spasi enter. Enggak, data sekundernya Neng. siap Pak. Titik dua spasi baru di enter. Enter. Siap, Di Pak. enter, di enter ngerti nggak di enter. Oh siap Pak. Gini ya Pak. Nah, gitu Oh, ya. oh siap Pak. Penyakit. Tapi kalau di enter itu nggak masuk judul itu ya. Coba, coba back lagi back. Nggak yang hubungan tadi back. Mana Pak? Yang hubungan back coba. Ini siapa punya Mundriyah nih ya? Siap Pak. Sudah sekunder titik dua, Bunda, bunda. Siap. titik dua spasi, Kasih. shift enter coba. Shift enter. Nah, gitu ya. Siap. Penyakit gagal ginjal Itu kayaknya yang Anas di atas itu ada spasi kelewat tuh satu tuh. Yang di selektif A-nya itu. data Ya kiriin tuh A-nya. Nah, dah BPT. Siapa Pak? ya. Nah itu eh kamu ininya kadar serum iron dan pada TIVC pada pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSA Wisnawan Antarisa. ini dua-dua sama nih kamu sama Rani nih, sama Rini. Rani
Ini melihat dari asam basanya, saya akan itu melihat dari TIPC-nya. Tapi kalau Otomatis saya datanya sama kan? siap, tapi saya tuh hanya Kamu pasien tahun yang berapa ini? Data sekunder tahun berapa? mulai 2024, Bapak Hah? izin. 2024. 2024 kan baru 10 bulan. Iya, siap saya Ya, ini akan. kemarin 2023. eh, tapi kalau yang Rini kan dari pasien IGD dan rawat inap. Kalau saya dari pasien yang saat itu menjalani hemodialisis, Bapak izin. Yang on HD, CKD on HD, Bapak. Nggak maksud Bapak. Mm-mm, Kamu kan siap. analis data sekunder. Ya, Data sekunder itu periode rekam mediknya tahun berapa? Soalnya ini kemarin kan ini juga nggak ada kejelasannya tahun berapa ini. izin nanti saya akan mengambil data dari Januari, Bapak, di tahun 2024. Ya terus kan berarti di RSAU eh, 2024-nya di mana Ya, tuh? izin arahan yang di mana, Pak? Di judul itu kan ada tahun kan, judulmu mana nih? Kayaknya nggak sesuai dengan Bapak deh. Judulmu mana? Halaman halaman sampul muka, halaman sampul dalam tuh mana? Ini, Bapak. Ini halaman pengesahan. Halaman judulnya mana? Nah ini kan halaman judul nih. Ini Iya, kenapa kamu hilangin halaman judulnya? maaf, Pak. Nanti itu beneran Bapak izin. Yang di itu Bapak kan masih ada halaman judulnya tuh. Siap, iya. Ya, Saya hilangin, Bapak. Diganti kamu dengan ini. hilangin itu kan Bapak itu mengasih template cetakannya itu ya, Siap, Pak. itu sesuai dengan di pedoman. Di pedoman itu kalau dihitungnya di untuk daftar sih nanti bukan bukan judul begini, tapi halaman sampul muka, halaman sampul dalam gitu kan. Nah, coba yang di atasnya. Nah, ini Bener. kenapa hilang nih halaman sampul dalam nih? Nanti yang masuk di navigasi itu yang atas ini. Oh, gitu ya, Pak. Ya, siap, Pak. Nah, coba kamu klik tuh. Kamu bold, Yang mana, blok. Pak? Yang ini. Ya, kamu blok. Siap. Sampai situ sampai dalam aja. Blok kemana, Pak? Di blok sampai sampul dalam. Mm-mm. Terus, Itu langsung tuh. Kamu pilih tuh heading satu tuh di atas tuh. Atas heading satu. Kamu bisa baca heading nggak? Yang satu mana heading satu? Nah, kiri tuh, klik. Nah, sekarang diatur tuh. Jadi Time New Roman, fontnya itu. Makanya kalau yang udah Bapak, ini jangan diutak-atik. siap, salah, Pak. Fontnya 14, bold, B, bold. Nah, itu ya. Nah, terus yang judul kamu blok tuh. Yang judul. Nah, ini juga nih, gedein kayak tadi. Ya, Bold, Pak. bold. Nah, yang judul kamu blok. Udah, aku normalin tuh, normal. Klik normal. Nah, dah dibenerin lagi tuh jadi Time New Roman tadi. Nah, pakai Ya, analisis data. analisis data. Yang kayak tadi, analisis data judulnya. Analisis data sekunder.
Tambahin judulnya, Mbak. Oh, siap, siap, siap. Iya, judulnya itu Enter ya? analisis data sekunder titik dua. Di depan hubungannya itu loh, Neng. Kenapa kamu hapus lagi itu halaman sampul depannya? Siapa? Bener, Pak. Yang ada hubungan itu. Nah, tulis analisis data sekunder titik dua di shift enter gitu ya. Atau di enter nggak apa-apa kayak ini. Ini skuadron apa sekunder itu? Siapa, Pak? Sekunder apa sekunder? Dokun. Ya gitu ya. Nanti halaman sampul juga gitu. Di copy aja udah. Siapa, Pak? Izin, Mama, Itu bisa. ada halaman kosong apa itu? Ini dari template-nya, Bapak. Hah? Dari template-nya. Enggak, jangan jangan ada kosong. Dinaikin aja coba. Yang 6 tuh kan kosong tuh halaman 6 tuh. Halaman 6 tuh kosong tadi. Siap, saya udah kembali, Pak. Enggak, itu masih ada apa namanya itu? Masih ya. Spasi kosong tuh loh, spasi kosong. Kursornya kamu lihat ya tuh gede. Udah ya, udah tahu Siap, di tengah. Pak. Ya, udah. Jadi kok puji syukur tuh masuk heading itu puji syukur tuh. Kamu lihat di navigasi kiri deh. Puji syukur itu kamu ini. Siap. Gimana, Pak? Ini kalau kamu utak-atik jadinya ngaco begini. Di blok dulu Mundria, ngerti nggak Mundria? Di blok, kamu lihat tuh, ada puji syukur tuh kamu blok sampai itu tuh. Jangan jangan semuanya dipuji syukur aja. Siap, Pak. Itu masukin ke normal tuh. Kamu lihat nggak tuh? Itu ada kode tuh, ada heading satu aktif tuh, masukin ke normal. Tuh, sampai hilang, ngerti nggak? Sampai hilang. Berarti kok ngebloknya kurang itu. Udah hilang kan? Siap, sudah, Pak. Nah, nanti jangan otak-atik lagi ya. Siap, Pak. Siap, salah, Pak. Itu itu antara apa heading satu ke itu tuh jaraknya itu adalah 4 spasi. 4 spasi itu berapa, Neng? Iya, Pak. Nah, ntar kebetulan itu deh, itu deh. Deh, tadi yang kembali ke ini tadi ke mana tadi? Identifikasi masalah. Siap, Pak. Ini, Isi lanjut. ini. Masalah penyebab penyakit ginjal kronis. Masalah penyakit ginjal kronis. Tindakan penyakit ginjal kronis. Hubungan usia penyakit ginjal kronis. Masalah apa tuh? Yang itu yang nomor berapa tadi? Masalah pasien. Masalah pasien Penyakit ginjal masalah kronis. pasien tuh ada masalah tindakan. Siap. Masalah tindakannya kemudian apa tuh masalah apa lagi? Hubungan usia. Ada masalah apa deh hubungan usia dengan penyakit gini? Biasanya kalau usia itu biasanya usia lansia, Pak. Hah? Emang Usia kalau yang anak kecil nggak bisa kena GK? secara secara umum Bapak itu akan risiko lebih tinggi, Bapak.
Ya, kita lihat aja nanti coba kamu bilang tuh. Jadi ada 10 nih kamu nih. Oke. Ya, Masalah masalah data penelitiannya, masalah eh itu 10 sama 9 bedanya apa itu? 10. Mas, seperti kata dari Mbak, arahan dari Mbak Rini waktu kemarin presentasi Bapak, masalah lokasi. Karena saya ngambilnya di Esnawan karena sebagai tempat saya kerja sehingga akan menghemat waktu penelitian. Terusan saya akan menggunakan data penelitian sekunder, menghemat waktu Bapak. Ini mengacu sama kemarin arahan pas Mbak Rini presentasi. Oke, berarti kamu itunya mirip ya dengan ini ya. Siap, siap cuma variabelnya yang berbeda Bapak. Ya, variabelnya apa tuh dengan Ya, apa tuh? Bapak SI tanya sama yang nomor 7 tuh. SI dan TPC. Enggak, yang 7, yang sebelumnya 5, 5. 5. Itu, Hubungan nah itu usia apa itu? dengan penyakit penyakit ginjal kronis, Bapak. Oh, bunga usia. Heeh. Gimana Yang tuh selalu caranya? Variabelnya yang dengan mana tuh variabelnya? berarti nggak bisa disertakan ya Pak izin arahan ya dihilangin. Iya, makanya variabelnya yang mana Bapak tanya. Kalau namanya hubungan kan ada dua Oke. variabel. Oh, siap Bapak. Nah, izin bisa hilangin ya Pak ya. Nah, jadi kan kalau namanya hubungan tuh harus ada dua itu kan, dua hal kan. Oh, siap Pak. Berarti anemia ini saya hilangin juga ya Pak. Apa? Terus melanjutkan izin Bapak masalah dari penelitian sejenis, Nah, masalah berarti lokasi, pertanyaan dulu kamu mencari pen- eh, apa tadi tuh hubungan antara apa dengan apa? SI dan TIPC. SI dengan TIPC Bapak. secara teoritis kan ada memang ada hubungan kan kalau serum iron meningkat, TIBC meningkat kan? Siapa? Hah? Iya. Lah terus apa orang teorinya udah bener kok? Nggak ada masalah dong. Cuma mau melihatnya itu TIPC pada orang CKD Bapak. Untuk Apa TKD? pada penyakit ginjal kronis Bapak. GGK, kamu tuh PKG Saya mulu. siap Bapak. GGK. Pada saya Aduh. Ada masalah apa tuh di hasil tes laboratorium status gizi kamu tuh di itu? Itu titik duanya oh, jangan pakai spasi tuh, titik dua tuh. Ingat tuh tanda baca. Nah, ada masalah apa? nah, biar masalah orang yang GGK SI TIPC-nya akan rendah Bapak. Referensinya dari mana? Coba ada nggak di latar udah bikin latar belakangnya Siap. belum? Siap sudah Mana, Bapak. mana latar belakangmu? Bapak. Mana? Dari awal tadi sesuai dengan itu ada berapa identifikasi itu? Ada berapa poin? Identifikasi ada berapa Setelah poin? direvisi ada 8 Bapak. Ah, mana poin 8 berarti ada 8 alinea ya. Siap Bapak. Nanti untuk Mana yang coba? itu saya hilangkan yang anemia tadi ya Pak ya. Hmm. Ini awal dari prevalensi Bapak. Penyakit ginjal kronis, GGK, itu nanti saya akan revisi. Penyakit gagal ginjal kronis kali. Penyakit gagal ginjal siap Bapak. Nanti saya akan benerin Bapak. Merupakan masalah kesehatan global yang serius berdasarkan data ISN Global Kidney Health Atlas 2000 prevalensi penyakit ginjal GGK secara global 9,5% wilayah dengan prevalensi tertinggi adalah Eropa Timur dan Tengah. Sedangkan Afrika memiliki prevalensi terendah yaitu 4,2% di Amerika Latin dan Karibia prevalensi mencapai 15%. Asia Selatan mencatat prevalensinya sebesar 6,46%. Asia Tenggara Itu tuh dalam kurung ada spasi tuh ya. Tuh yang 10,44%.
10,4 ini yang di halaman 2 tadi. Nah, itu tuh ingat ya kalau ada itu selalu ada pakai spasi. Nah, gitu. Ya, Pak. Nah, tuh tanda titik malah nggak pakai spasi tuh tanda titik. Setelahnya itu, setelah itu kamu tanda titik kan tanda baca. Ah, Ya, Pak. Di Indonesia, riset kesehatan dasar Diknas pada tahun 2018 mencatat prevalensi PGK sebesar 3,8% dari total populasi atau sekitar 10 juta orang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% penderita gagal ginjal harus menjalani dialisis dengan prevalensi GGK mencapai oke, 12,5. udah nih, berarti udah masuk ya prevalensinya ya. Siap, Pak. Oke ya, di Siap. prevalensi terus apa lagi? Prevalensi PGK tertinggi terdapat di Kalimantan Utara sebesar 0,64%, sedangkan terendah di Sulawesi Barat yaitu 0,18%. Meskipun prevalensi di Jakarta lebih rendah 3,4%, GGK tetap menjadi masalah kesehatan yang signifikan di ibu kota. Selain itu, dari data Perhimpunan Nefrologi Indonesia Perveri memungkinkan bahwa setiap tahunnya terdapat dari 200.000 kasus baru gagal ginjal stadium akhir di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam menangani dan mencegah GGK di Indonesia. Berdasarkan waktu perjalanan penyakit, ginjal dibedakan menjadi dua kategori, penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal akut terjadi dalam waktu kurang dari 3 bulan, dan jika segera ditangani akan kemungkinan untuk sembuh. Sementara itu, penyakit ginjal kronis (GGK) adalah kondisi di mana terjadi penurunan fungsi ginjal dan berlangsung lebih dari Di tiga mana itu kata apa tuh coba, Undria? Di mana? Kondisi di mana? Itu kata sambung atau kata tempat? kata sambung, Pak. Nah, Di mana terjadi penurunan fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan. GGK biasanya muncul secara perlahan dan bersifat menahun. Beberapa penyebab penyakit GGK antara lain hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes yang tidak terkontrol, infeksi saluran kemih yang tidak diobati, peradangan pada glomerulus, kebiasaan yang tidak baik seperti jarang minum atau sering menahan kencing. tunggu Undria, Undria. Ya, Kamu lihat siap, tuh ada underline merah sama biru tuh. Di kata-kata tahu kenapa nggak tuh? Kenapa ada merah, ada biru tuh siap, nggak tahu. underline-nya? Nggak tahu, Pak, izin arahan. Kamu ganti eh, ini dalam bahasa Indonesia. Jadi kamu kontrol A, kontrol A, Gimana? bareng, kontrol A bareng. Kamu tekan kontrol A sudah. Nah, itu kamu bawah kiri bawah lihat nggak tuh ada English. Kamu ganti menjadi Indonesia. Kiri bawah yang Dari bawah. dekat simbol buku Siap. tuh. Nah, tuh diganti klik, ganti Indonesia, cari Indonesia. Bawah ke bawah terus, ke bawah. Cari Indonesia. Bentar pelan-pelan tuh Indonesian tuh. Klik. Oke. Oh, siap, Hilang Pak. kan? Siap, Pak. Makasih, Pak. Nah, terus tadi ada underscore biru tuh. Underline biru apa tuh? Yang di bawah itu. Coba udah di makanya udah di ini. Siap, siap, sudah. Nonaktifkan lagi udah. Siap, sudah, Pak. Izin melanjutkan. Berdasarkan waktu perjalanan. Udah nggak usah dibaca. Ini yang penting tadi udah itu. Pak, Yang 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 ini keduanya mana? Yang teridentifikasi yang keduanya apa tadi? Tentang apa tentang tuh tadi yang penyebab penyakit ginjal, penyebab penyakit GGK, Pak. Ini beberapa penyebab GGK antara lain hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes yang tidak terkontrol, infeksi saluran kemih yang tidak diobati, peradangan pada glomerulus, kebiasaan yang tidak baik seperti jarang minum dan sering menahan kencing, batu ginjal yang terlambat diobati, konsumsi minuman karena soft drink atau penambahan energi, kelompok usia lanjut dan memiliki keluarga yang menderita penyakit ginjal dari Tapan tahun 2023. terus yang itu anemia. Anehnya, tadi saya hilangkan, Pak, yang dari permasalahan pasien ini mau tetap dikasih atau enggak, Pak, izin? Nah,
Saya mau tanya, kalau anemia jenis ini nih masuk kategori klasifikasi anemia apa? Kamu tahu Definisi pembagian kecil. anemia nggak, Mundria? Anemia itu Definisi ada kecil. berapa jenis klasifikasinya? Coba. Berdasarkan morfologi dan berdasarkan etiologi. Ini termasuk dalam anemia definisi besi, Bapak izin. Iya, penyebab kan pasti kan kurang HB sama kurang eritrosit kan. Siap. Klasifikasi, Nah, tahu nggak klasifikasi? penggolongan ya, Pak. Ya, anemia itu dibagi berapa kelompok? Siap, Bapak izin. Berdasarkan etiologi dan berdasarkan eh, morfologi. Izin Bapak belum baca literaturnya tentang klasifikasi anemia Bapak. Nggak usah baca kan kamu tuh dapat D3. Ada berapa anemia? Ada anemia normositik, normokrom. Siap. Ada anemia mikrositik, hipokrom. Ada anemia makrositik, hipokrom. Ada tiga kan? Oh, siap, Pak. Nah, berdasarkan etiologi ada berapa? Hah? Berdasarkan etiologi. Etiologi itu apa, Mundriah? Tahu nggak? Coba kamu lihat di daftar itu, daftar tabel yang lain tuh, daftar lain coba. Daftar lain. Istilah, kamu bikin itu istilah. Apa itu anemia? Cari istilah mana istilah? Istilah. Di tabel 4 coba, tabel 4 istilah. Nah, tuh. Itu kan masih kosong banyak itu. Ya, kamu cari tuh istilah tadi. Ada anemia, ada etiologi, ada morfologi, ada morfologi. Nah, nanti ditambah lagi itu yang tanda plus di kiri atas itu coba kamu aktifin. Nah, terus kamu kasih border biar kelihatan. Kasih border. Border tuh. Border itu yang di dekat cangkir tuang itu loh. Ya itu, ha. Kasih bordernya biar jelas bahwa itu tabel. Nah, kamu tinggal tambah kayak kemarin, jangan dihilangin lagi. Bordernya biar aja muncul nanti dihilangin kalau udah mau ngeprint. Bordernya dimunculin aja biar kamu tahu itu tabel. Mana? Ini ya, Pak. Ya, dimunculin. All border, Oh, all. ini siap. Klik. Ini ya, Pak. Dah. Terus tambah bordernya ke bawah. Tambah row. Tabel layout. Itu di blok tadi udah benar di blok. Kayak kemarin si Rini itu loh, di blok. Terus tabel layoutnya tuh insert below ya. Insert below. Cari insert below. Nah, klik. Nah, itu kan banyak. Nah, itu apalagi tuh istilah-istilah yang harus kamu pahami tadi. Hmm? Kamu inventarisir masukin ke daftar lain ya. Siap, Pak. Nah, Bapak nanti kamu inventarisir. izin kalau seandainya tadi untuk anemia berarti saya untuk yang identifikasi masalah Iya, kan jadi saya maksud Bapak tanyakan. tadi gini kan kamu tadi eh, ada masalah anemia. Itu masuk Saya kategori anemia apa Bapak tanya? ini mau dimunculkan identifikasi masalah atau tidak Bapak izin arahan? Ya boleh silakan. Kan ada akibat kan? Akibat dari GGK itu apa akibat? Oh, berarti akibat ya saya tambahin Iya, kan tadi ada penyebab pada akibat. masalah akibat gitu ya akibat Nah, akibat dari GGK itu apa? Akibat dari GGK. PPK. Oh siapa Pak? Kan
Berarti, salah satunya kamu itu kan tadi anemia tuh. Ada siap. bisa juga ada bisa hipertensi, kemudian ada bisa Berarti apa lagi? seandainya saya batasin masalah dengan cuma saya Ya. menampilkan anemia, boleh Soalnya juga. kok kamu tadi bilang penyebab GGK kok malah hipertensi tuh. Siap. Hipertensi itu kalau nggak salah juga penyebab deh kalau Ya, nggak salah deh. penyebab hipertensi, Pak. Ya, Nah, izin bisa saya melanjutkan, Bapak, untuk akibat ya dari terus apa lagi uh, tuh tadi? Tadi oh, udah nih anemia. Kamu nggak ya. tahu aja dia masuk kelompok apa tuh Berarti klasifikasinya. untuk berarti anemia saya masukkan dari klasifikasi anemia gitu ya, Pak. Iya, kalau Oh, kalau anemia akibat GGK tuh namanya anemia apa tuh? morfologi ya. Tadi diselatkan di sini ada Kok saya anemia morfologi? eh apa uh, Bapak suruh disiplin cari kamu. Itu nanti siapa sebenarnya di itunya dijelaskan lagi di ya. apa namanya? Di dasar teori diperjelasnya nanti ya, bukan di latar belakang Oh siapa masalah. ini morfologi non molekul normositer Pak. Nah, ini kan ada kamu tadi nggak baca tuh, Ya, ya kan? iya. Infeksi serta infeksi anemia pada GGK umumnya ditandai dengan morfologi non molekul Nah, normositer. ini kan Bapak bilang kan tadi kan masuk itu kan. Siap. Berarti Nah, ini nanti sudah akan cukup untuk ya Pak. diperjelas lagi tuh nanti di dasar teori di bab 2. Siapa? Terus, Sesi selanjutnya adalah masalah penyakit ginjal. Tindak, tindakan ya Pak. Masalah penyakit ginjal anemia akibat masalah pasien penyakit ginjal. Masalah pasien. akibatnya tadi udah anemia Siap, tadi. siap. Masalah pasien mana? Masalah pasiennya apa? Anemia kan juga dari pasien Oh, itu. siap. Masalah Baik. pasien itu anemia. Bisa saya hilangkan aja ya Pak ya. Nah, ya enggak yang masalah Ya, pasien itu maksud kamu yang apa? pasien. Nah, Bapak izin saya hilangkan karena udah mewakilin dari akibat dari GGK Bapak izin. Terus saya akan melanjutkan ke tindakan. Udah terus Tindakan orang yang hemodialisisnya mati ini aja dia. Bapak izin. Ini modelis apa tindakan apa ganti tindakan. Enggak, kamu kalau mengutip universitas itu jangan mengubah-ubah ini deh sebetulnya pengobatan apa tindakan. Kamu ngambil dari National Kidney Foundation kan nih? Siapa? Tindakan apa pengobatan kamu? Aslinya itu apa namanya referensinya mengatakan itu apa coba? Coba yang Bapak pengen tahu yang di National itu hemodialisa itu masuk yang kategori apa tuh? Nanti saya akan melihat lagi referensinya ya Pak ya. Iya. Kalau Oke, namanya pengobatan itu pada umumnya dengan medikamentosa, ya. siap. Tuh, medikamentosa. Mungkin Nah, saya sekarang kan kayak misalnya orang kena kanker nih, itu kemo ya tindakannya terapi. bisa dengan medikamentosa, Siap. bisa dengan kemoterapi kan gitu terapinya itu. Siap Pak. Nah, kayak gitu. Kalau kemoterapi itu eh, apa namanya termasuk dalam kategori pengobatan apa tindakan. Gitu. Oh, Ada lagi siap. yang nanti harus ditransfusi kayak orang anemia gitu kan. Siap. Nah, orang anemia itu transfusi itu kategori tindakan atau pengobatan. Tindakan Pak. Nah, kayak Siap. gitu. Siap Ya. Pak. Izin saya melanjutkan. Tindakan penyakit ginjal kronis GGK bertujuan untuk memperlambat prevalensi penyakit, pengendalian faktor risiko, dan mengurangi gejala. Namun bila fungsi ginjal terus menurun hingga mencapai gagal di ginjal. Loh, Mundra, Mundra. Yang kamu tulis tindakan tadi itu kan sebelumnya kan pengobatan ya. Siap. Artinya jangan kamu ganti dulu. Lihat di referensi aslinya. Bapak pengen lihat referensi aslinya itu katanya itu tindakan atau pengobatan gitu loh. Kamu kan nggak bisa pengen yang ini nih. Ya kan?
Ya, Pak. Nah, jadi sementara masih ini dulu, kamu kamu tandain aja, kamu highlight highlight tuh pakai stabilo kuning tuh, pakai stabilo kuning tuh. Nah, itu ya. Ya, Nanti kamu cek itu di situ. ya, Pak. Izin. Nah, terus apa lagi? Tujuan untuk mengambil faktor risiko pengurangan gejala, namun bila fungsi ginjal terus menurun sehingga mencapai gagal ginjal, terapi pengganti ginjal seperti dialisis dan transplantasi ginjal menjadi diperlukan. Dialisis terjadi menjadi dua bentuk, yaitu hemodialisis HD dan dialisis peritoneal PD. The Ya hemodialisis udah bisa nggak usah dibaca. Berarti kan artinya yang udah ada identifikasi udah ada ini kan. siap. Nah, terus Sementara hemodialisis biasanya dilakukan tiga kali per minggu, dipusatkan dialisis oh atau di rumah, di mana darah dipompa iya. melalui mesin untuk Ya. dibersihkan